Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Stevi Mardiani Maruro bisa kembali menjumpai Anda dalam Ruang Kesehatan. Nah, di Ruang Kesehatan kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana otak dan gangguan pada otak. Tentunya saya telah hadir di studio bersama saya, narasumber kita yang luar biasa, yang berkompeten di bidangnya, Bapak Dr. Muhammad Isman Yusuf, spesialis neurologi. Beliau merupakan pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi, sekaligus Kepala Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo. Mari kita sapa beliau. Halo Pak Dokter. Alhamdulillah. Baik ya Dok? Alhamdulillah. Luar biasa, baik. Pemirsa dan Pak Dokter, kalau kita berbicara tentang otak dan gangguan, sebenarnya otak itu apa sih Dokter? Iya, kita bersama otak itu adalah bagian sangat penting ya di tubuh kita. Oleh Allah, oleh Tuhan, otak itu diletakkan di paling atas ya. Kemudian ditutupi oleh organ namanya tengkorak, dan posisinya di atas kepala yang mengatur seluruh fungsi-fungsi tubuh kita. Mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, itu semuanya dikendalikan oleh otak kita. Makanya otak itu disebut sebagai sistem saraf pusat, sekaligus sistem pengendali dari seluruh kegiatan yang ada dalam tubuh manusia. Ya. Nah, di otak itu sendiri kan sebagai sistem saraf pusat nih Dok, pasti ada otak kiri dan otak kanan nih Dok. Nah, sebenarnya bagaimana sih peranan dari otak kiri dan otak kanan itu sih? Akan saya jelaskan di sini ya. Ini sudah saya jelaskan bahwa otak itu hampir 60%-nya itu mengandung cairan ya. Aku tadi dari pertumbuhannya, otak itu diawali dari sebuah tabung seperti tubuh begitu, namanya tabung neural. Kemudian berkembang hanya menjadi otak yang saat ini kita miliki. Ya. Luar biasa ya. Slide berikutnya. Kemudian di otak itu, kalau kita lihat di bawah mikroskop, itu terdiri atas dua sel, yaitu sel glia dan sel neuron. Jadi sel glia itu yang akan memberikan makanan atau menunjang fungsi daripada sel neuron. Sedangkan sel neuron itu membawa informasi dalam bentuk listrik. Jadi semua mekanisme yang terjadi di otak kita itu bekerja di sistem namanya neuron. Jadi Stevi bisa menjawab pertanyaan, Stevi bisa bertanya, itu dikendalikan oleh sistem terkecil daripada otak yang namanya neuron. Di istilah seluruh informasi itu diterima dan diteruskan ke otak. Gitu. Slide berikutnya. Nah, kita lihat ini struktur otak itu cukup kecil ya sebenarnya, hanya 2% dari berat tubuh manusia, tetapi fungsinya sangat luar biasa. Karena memang lokasinya hanya di alam tulang tengkorak, tetapi memiliki fungsi yang luar biasa. Slide berikutnya. Kalau kita lihat, otak manusia itu dalam pembentukannya itu terbagi atas 3 tahapan. Namanya trillion brain, ya, 3 in 1. Ya. Jadi pertama, pada tahap pertama otak dibentuk itu namanya otak reptil. Otak reptil itu adalah yang saat ini kita kenal sebagai otak tengah atau batang otak. Ya. Jadi mengapa disebut otak reptil? Karena otak ini hanya ada pada hewan reptilia seperti ular, buaya, kadal dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah, apa keistimewaan daripada otak reptil ini? Otak reptil ini adalah otak yang tugasnya hanya mempertahankan diri. Ya, makanya jika seorang manusia itu berhadapan dengan kondisi darurat atau emergensi, maka akan ada 2 pilihan. Mempertahankan diri atau lari. Nah, itu yang tugas daripada otak reptil itu. Karena otak ini hanya ada di binatang reptilia itu. Jadi otak binatang reptilia itu cuma isinya batang otak ya, atau otak tengah. Slide berikutnya. Yang berikutnya adalah otak tengah. Otak tengah itu adalah otak yang ada pada mamalia. Jadi hewan-hewan mamalia seperti sapi, kambing itu jenis otaknya adalah otak tengah. Apa keistimewaan otak tengah? Otak tengah itu adalah isinya sosial dan emosional. Makanya kalau orang itu mau berhubungan dengan sesama manusia, dengan orang lain, itu dia menggunakan otak tengah atau sistem limbik. Gitu. Yang ketiga, nah ini adalah tahap terakhir pembentukan otak, namanya neokorteks, yaitu otak tingkat tinggi. Ini hanya ada pada binatang-binatang higher class seperti primata, lebih khusus lagi manusia. Jadi itu adalah tingkatan terakhir daripada otak. Jadi otak reptil, otak tengah, dan terakhir adalah otak neokorteks. Fungsinya apa? 6 fungsi utama ini: berbahasa, berpikir abstrak,
mencari masalah, merencanakan masa depan, bergerak dengan baik dan berkreasi. Ini hanya ada di otak manusia dan mamalia. Kalau otak manusia dan otak primata, mamalia dengan reptilia tidak memiliki fungsi ini. Makanya kita lihat kalau buaya itu pasti tugasnya hanya menerkam mangsa, tidak ada belas kasihan kan? Karena memang tugas otak itu hanya otak lari atau mempertahankan diri. Sementara kalau otak mamalia itu lebih ke arah emosional. Jadi bagaimana mereka itu menjalin hubungan dengan sesama kelompoknya, tapi seperti apa ke depannya, akan seperti apa langkah-langkah berikutnya, itu mereka tidak memiliki. Nanti pada kelompok primata dengan manusia lah baru ada otak neokorteks itu. Ini tingkatan otak yang ada pada manusia. Nah, untuk kalau yang ada istilah nih dok, otak kiri dan otak kanan nih, itu masuk di bagian mana itu ya dok? Ya, jadi otak manusia itu terbagi atas dua belahan ya, otak kiri dan otak kanan. Ya, mungkin otak kiri dan otak kanan itu memiliki fungsi yang berbeda. Jadi Allah ciptakan otak itu secara pembagian memiliki fungsi yang tidak sama. Kalau otak kiri itu biasanya orangnya itu cenderung berpikir logis, kemudian linier, teratur dan sekuensal. Ya, artinya dari waktu ke waktu itu tertata dengan baik. Teratur dari 1 sampai 10. Tidak boleh lewat ya. Dia harus melewati langkah-langkah itu. Nah, sebaliknya otak kanan, dia kebalikannya. Dia acak, misalnya 1, 3, 5, 7, 10 gitu ya. Tidak harus melewati langkah yang berurutan. Tidak teratur, intuitif dan holistik. Jadi makanya dua otak ini sebenarnya dua fungsi otak yang tidak sama, tetapi itu harus harmoni. Ada kondisi-kondisi tertentu kita harus mengutamakan otak kiri, tapi di kondisi tertentu kita harus mengutamakan otak kanan. Contohnya misalnya pada saat kita menyetir mobil. Pada saat kita menyetir mobil itu tentu pertama kali kita harus mengandalkan otak kiri. Karena otak kiri itu kan yang akan mengajarkan kita bagaimana prosedur untuk mengendarai mobil, tata caranya, mulai dari buka pintu sampai mengendalikan motor atau mobil gitu ya. Nah, selanjutnya mau jalannya seperti apa, itu nanti otak kanan yang mengatur gitu. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi fungsi tugasnya juga berbeda. Otak kiri itu nanti bertugas untuk menulis, membaca, kemudian menempatkan fakta, simbolis. Sebaliknya kalau otak kanan itu hal-hal yang sifatnya perasaan, emosi, musik, seni, dan kreativitas. Sehingga ada yang bilang otak kiri itu otak serius, otak kanan itu otak santai. Gitu Makanya kita itu terdiri atas serius dan santai. Sersan. Ya? Serius tapi santai. Gitu. Jadi ada kondisi-kondisi kita harus serius, tapi ada juga kondisi kita harus santai. Gitu. Jadi peranan penting sekali sebenarnya ini otak kiri dan otak kanan ini ya. Mereka harus seimbang. Seimbang, betul. Tidak ada yang dominan yang dok ya. Tetapi dalam kenyataannya ada orang yang dominan. Betul dok. Yang dominan itu adalah kita lihat dalam kehidupan dia sehari-hari. Ada orang yang dalam kehidupan sehari-hari itu dominasinya otak kiri. Biasanya mereka itu jadi ilmuwan, saintis, orang-orang yang di laboratorium. Itu kan mereka kerjanya runut ya. SOP-nya harus 1 sampai 10 harus dilewati. Sesuai urutan. Nah, ada yang dominasi otak kanan. Nah, itu biasanya pada para pelukis, seniman, penari, orang yang tidak terikat dengan suatu aturan atau suatu gaya tertentu. Tapi ada juga yang mampu menyeimbangkan kedua-duanya. Kadang-kadang dia otak kanan, kadang-kadang juga dia otak kiri. Kita berharap kita bisa seperti itu. Jadi kedua-duanya harus seimbang. Sebenarnya dokter tidak menutup kemungkinan kan dok, ada seseorang yang kidal, berarti dia ini pakai otak kiri, tidak juga kan dok? Atau mempengaruhi cara menulis orang yang kidal sama yang tidak kidal ya dok? Ya, otak itu cara mengatur tubuh itu berbeda. Jadi bagian sisi tubuh kita yang sebelah kanan itu dikendalikan oleh otak bagian kiri. Sebaliknya sisi tubuh kita yang bagian kiri dikendalikan oleh otak bagian kanan. Jadi kalau ada anaknya kidal berarti dominasinya adalah otak kanan. Sebaliknya ada orang yang suka menulis dengan tangan kanan berarti itu dominasinya adalah otak kiri. Gitu. Nah ini untuk juga jenis kelamin. Nah biasa ini otak laki-laki ini biasa lebih berpikir logis ya.
Dan kalau perempuan lebih ke simpati, emosional. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap otak kiri dan otak kanan, Dok? Secara umum tidak. Tidak. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu otak kanan otak kiri itu bisa digunakan secara seimbang. Tetapi lebih ke arah struktur dan fungsi. Jadi otak laki-laki itu lebih dulu berkembang dibandingkan otak perempuan karena memang laki-laki itu secara tumbuh kembang dia yang lebih dulu mengalami tumbuh kembang, kemudian disusul oleh wanita. Sehingga dari makanya wanita laki-laki itu dikatakan lebih rasional, Iya, lebih betul, Dok. bijaksana oleh karena pertumbuhan otaknya itu lebih awal, lebih cepat dibandingkan dengan perempuan. Gitu. Nah, ya ini otak. Nah, bagaimana sih sebenarnya gangguan-gangguan otak ini, Dok? Ya. Dari otak ini. Ya, slide berikutnya. Nah, ini tadi ya, pemindahan otak kiri otak kanan. Otak kiri lebih banyak pada penulis, otak kanan lebih banyak pada seniman ya. Slide berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke gangguan-gangguan, langkah baiknya saya perkenalkan dulu tentang bagian-bagian otak untuk kita sesuaikan dengan gangguan-gangguannya. Ya. Slide. Slide berikutnya. Ya. Otak itu terdiri atas 4 bagian besar, yaitu otak besar, otak kecil, batang otak, dan sistem limbik. Nah, otak besar, otak kecil ini yang tadi saya katakan neokorteks, ya. Ya, yang paling tinggi ya, yang terbentuk pada manusia dengan primata. Ya. Nah, batang otak atau brainstem itu selain ada pada manusia juga itu ada pada otak reptil tadi yang saya katakan. Kemudian limbik system atau otak limbik itu ada pada manusia dan juga pada mamalia. Jadi manusia itu sudah lengkap otaknya. Ada 4 bagian yang dimiliki oleh manusia, sementara kalau pada binatang yang lain itu cuma 1 atau 2 di antaranya. Slide berikutnya. Nah, otak besar ini kita bagi dalam 4 lobus. Lobus frontal, parietal, temporal, occipital. Lebih gampangnya gini. Lobus frontal ini adalah di bagian dahi ya, di depan. Lobus parietal itu di pelipis. Lobus temporalnya di bawahnya. Lobus occipital adalah di belakang kepala. Nah, tentu lobus-lobus ini memiliki fungsi yang tidak sama. Tentu Allah diciptakan tiap-tiap lobus tentu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Slide berikutnya. Slide berikutnya lagi. Ya, ini lobus frontal. Ini ada di dahi kita ya. Orang bilang di testa ya. Testa, ya benar. Nah, apa fungsinya? Ini bagian yang sangat penting. Karena dia mengatur kehidupan kita sehari-hari dan fungsi berpikir kita, fungsi eksekutif kita. Kita bisa berpikir jauh ke depan, menganalisa, membuat perencanaan, POAK ya, planning, organizing, controlling itu dilakukan semuanya di lobus frontal. Sehingga disebut sebagai fungsi eksekutif. Ya, slide berikutnya. Nah, oleh karenanya maka di bagian inilah yang paling banyak suplai darah. Karena di sini bagian yang sangat penting. Tidak boleh kita sampai terganggu di sini karena itu menentukan fungsi kita sebagai seorang manusia. Kita berpikir ke depan, bagaimana kita merencanakan hidup kita, baik buruk, ya, benar salah itu diatur di lobus frontalis. Gitu. Slide berikutnya. Nah, jika lobus frontalis terganggu, maka akan terjadi gangguan-gangguan ini. Apa saja gangguan-gangguannya? Biasanya pasien akan mengeluh gangguan pada kelemahan anggota gerak, baik pada wajahnya maupun pada kaki dan tangannya. Ini harus hati-hati. Kemudian juga gangguan perencanaan kompleks. Tadi ya, jadi orangnya jadi seperti linglung ya. Misalnya gitu ya, Dok? ketika mau mengemudikan mobil, saya tidak tahu kira-kira bagaimana cara mengemudikan mobil itu. Padahal biasanya sudah biasa melaksanakan kan. Nah, oleh karena ada gangguan pada lobus frontal, dia jadi lupa bagaimana cara mengerjakan mobil, menghidupkan komputer, ya, dia sudah tidak tahu sama sekali. Wah, iya. Dokter, kita tahan dulu untuk bagaimana sih, kenapa gangguan lobus frontal ini. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Kesehatan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Baik dok, tadi gangguan lobus frontal, tadi seseorang yang mengemudikan mobil atau motor, dia tiba-tiba sudah tidak tahu. Iya. Nah, apalagi dokter? Kemudian biasanya juga ada namanya afasia motoris. Oke. Jadi dia tidak bisa berbahasa. Wow. Jadi dia memahami pembicaraan namun tidak berkomunikasi. Misalnya, apa ini Bu? Dia diam saja. Tapi coba angkat tangannya, dia bisa mengangkat. Jadi dia memahami tapi tidak mampu mengkomunikasikan, tidak keluar suaranya gitu. Nah, ini kita harus waspadai. Biasanya itu adalah oleh karena gangguan apapun itu, apakah itu benturan, ya misalnya kita kecelakaan lalu lintas ya, Kecelakaan, iya. terbentur di testa di lobus frontalis ini. Nah, biasanya ini akan menimbulkan gangguan-gangguan tadi. Kalau muncul gangguan seperti tadi berarti kemungkinan ada gangguan pada lobus frontalisnya. Begitu kita CT scan, ternyata di bagian dahinya itu ada darah misalnya, atau kalau misalnya dia kena stroke, atau ada infeksi atau tumor, tepatnya di lobus frontalis itu. Oke, nanti tuh pasti akan efek panjangnya itu akan parah ya dok. Biasanya kan stroke itu biasa paling identik ya dok, sampai mereka tidak bisa Betul. Ya. berbicara, Tidak bisa sulit berbicara, untuk sulit berjalan, memahami, iya. sulit berjalan. Gitu. Salah satunya karena gangguan pada lobus frontalis Frontal. ini. Oke. Slide berikut. Kemudian dia juga ada gangguan untuk berhubungan dengan orang lain. Oke. Jadi seperti tidak bisa bersosialisasi, menarik diri dari pergaulan, jadi gangguan perilaku. Oh, jadi meskipun dia dulu jadi orang yang mudah bergaul, tiba-tiba dia sudah menarik diri, Iya. ini bisa ada berarti ada gangguan di lobus Lobus frontalisnya. frontalisnya, gitu. Oke. Kemudian juga gerakannya jadi melambat semua, jadi melambat yang awalnya dia gesit, Iya. jadi ada perlambatan. Jadi itu adalah contoh beberapa gangguan yang ada pada yang bagian kuning itu ya. Iya. Jadi yang bagian kuning itu adalah lobus frontalis, yaitu bagian depan daripada otak kita. Ya. Selanjutnya adalah lobus parietal. Lobus parietal ini adanya di pelipis ya, Pelipis. di pelipis daripada kepala kita yang berwarna kuning itu lagi ya. Iya. Nah, di sini mengatur fungsi untuk menerima informasi. Jadi semua informasi itu diterima di lobus parietal Parietal. itu. Kemudian juga berfungsi untuk berbahasa, berbicara ya. Kalau tadi orang yang lobus frontal tadi dia memahami tapi tidak bisa berbicara. Kalau yang ini dia bisa berbicara tetapi bicaranya ngawur. Oh, Kita ajak bicara tidak nyambung. tidak nyambung. Ya. Oke. Kita tanya, "Ibu tinggal di mana?" "Nama saya Stepi," misalnya. Iya. Padahal kan Ditanya di yang alamat. ditanyakan lain, Iya, gitu. betul, Dijawabnya lain juga. Nah, itu gangguan pada lobus parietal. Kemudian gangguan penggunaan angka dan berhitung, yang biasanya bisa berhitung, nggak bisa lagi. Nah, kemudian ada gangguan juga pada penglihatan, terutama yang melihat ke bawah. Gitu. Oke. Ya, itu lobus parietal. Nah, biasanya ini benturan di arah pelipis. Jadi hati-hati, jangan pernah misalnya kita memukul teman kita atau murid kita di daerah pelipis ya, karena itu Iya. kalau terjadi benturan hebat bisa menimbulkan gangguan pada lobus parietal. Berikutnya, ini beberapa gangguan lobus parietal ya, ya gangguan sensorik, gangguan berbicara, ya. Berikutnya lagi, ini lobus temporal, ya fungsinya ada banyak fungsi, ya ada untuk mendengar, ada untuk memori, ya. Jadi memori itu disimpan di sini. Jadi misalnya tadi Bapak Ibu sudah mendengar materi saya ini, materi ini akan tersimpan di otak kita di lobus temporal. Jadi semua informasi yang kita terima terkait dengan info-info baru, pesan-pesan baru itu disimpannya di sini, di lobus temporal. Oh, betul. Jadi kalau ada pemirsa di rumah nih yang sering lupa-lupa, aduh ada gangguan berarti di temporalnya Ya, ya. gitu. Oke, yang cuma hanya mengingat sepersekian detik, habis itu lupa. Ya, berarti Meskipun tidak ada cedera dok, bisa saja seperti bisa itu. bisa saja mungkin di situ ada aliran darahnya tidak lancar. Oke. Kemudian bisa juga ada gangguan pada neurotransmitter di situ, walaupun tidak ada cedera, tidak ada gangguan benturan dari luar. Benturan Gitu ya. dari luar. Oke. Faktor usia juga berpengaruh. Iya. Faktor usia. Ya. Slide berikutnya. Ini beberapa gangguan lobus temporal, ya. Termasuk vertigo juga terjadi di sini. Kemudian gangguan belajar, daya ingat, ya. Kemudian gangguan penglihatan di bagian samping, ya. Berikutnya,
Ini yang berikutnya lobus occipital. Ini bagian belakang. Yang belakang kita ya. Nah, ini fungsinya untuk penglihatan. Jadi kalau ada orang yang terbentur kepalanya, kemudian dia tidak bisa melihat, berarti ada gangguan pada lobus occipital. Saya punya pasien ya, dia habis terbentur, tiba-tiba buta, tidak bisa melihat apapun. Dia sudah ke dokter mata, dokter mata bilang, oh normal, matanya tidak ada apa-apa, normal. Dia sudah ke dokter bedah, ke dokter penyakit dalam, terakhir dia ke dokter saraf. Ternyata begitu kita CT scan, ternyata kita dapatkan ada darah menggumpal di lobus occipitalnya. Wah. Kenapa bisa begitu? Karena lobus occipital itu yang berfungsi untuk memberikan makna terhadap apa yang ditangkap oleh mata. Jadi mata itu begitu dia menangkap gambar, gambar tersebut akan diinterpretasi oleh otak. Jadi walaupun mata kita itu normal, tapi kalau otak yang interpretasi gambar itu rusak atau terganggu, maka kita tidak bisa melihat apa-apa. Walaupun terampai mata baik. Gitu. Begitu juga kalau buat yang mata minus seperti saya, itu juga terganggu di lobus occipitalnya. Beda. Beda dok. Jadi kalau mata minus itu gangguannya memang pada fungsi mata. Tapi kalau dia buta sama sekali, kemudian diperiksa matanya normal, kita harus curiga itu suatu gangguan pada lobus occipital. Gitu. Dan itu banyak sekali orang yang tidak menyadari, dipikirnya itu gangguan pada matanya. Karena ternyata ada gangguan pada otaknya, kita CT scan, ternyata ada stroke di lobus occipital. Ya. Slide berikutnya. Ini gangguan-gangguannya, kita lihat macam-macam karena berfungsi untuk penglihatan. Jadi memang gangguannya memang boleh gangguan penglihatan. Ada yang gangguan hanya pada satu mata saja, ada yang gangguan dua mata tapi sebelah menyebelah, tidak bisa melihat yang sebelah. Dia hanya bisa melihat sisi depan, tapi yang sisi samping tidak bisa lihat. Gitu. Ada yang buta sama sekali. Gitu ya. Slide berikutnya. Nah itu adalah otak besar yang terdiri atas 4 lobus tadi ya. Lobus frontalis, lobus occipitalis, temporalis, dan occipital ya. Selanjutnya adalah otak kecil atau cerebellum. Ini yang di belakang kepala. Berfungsi untuk keseimbangan dan gerakan tubuh. Jadi kita bisa berdiri tegak, itu karena dikontrol oleh cerebellum. Steffi bisa berjalan lurus, tidak sempoyongan, itu oleh karena cerebellum yang mengatur itu. Kita bisa menulis dengan lurus, dengan rapi, itu peran daripada cerebellum. Jadi kalau tulisan sudah mulai naik turun, sudah tidak stabil lagi, curigai jangan-jangan ada gangguan pada otak kecil, cerebellum. Gitu. Kemudian jalannya sudah mulai oleng-oleng, ya, sempoyongan, waspadai kalau itu juga gangguan pada otak kecil. Beda halnya ini dengan orang yang mabuk kan dok? Beda. Yang sempoyongan, ini ada gangguan kan ya? Beda. Kita harus bisa. Ini yang gangguannya karena penyakit ya, karena lesi yang ditemukan pada otak. Gitu. Slide berikutnya. Yang ketiga adalah batang otak atau brainstem. Nah ini fungsi yang sangat vital. Kenapa? Karena di sini mengatur fungsi dasar manusia. Yang menentukan manusia itu hidup. Apa itu? Bernapas dan denyut jantung. Kalau di sini sudah ada lesi atau gangguan, berarti akan berhenti napas dan denyut jantung berhenti. Dan biasanya kalau sudah terjadi, biasanya kita sebut mati batang otak. Oh iya betul. Ya, pernah dengar istilah mati batang otak? Kita melihat di monitornya gerakan jantungnya masih ada. Tapi sebenarnya dari hasil pemeriksaan kita otaknya sudah berhenti. Nah kalau otak sudah berhenti, napas dan denyut jantung pun sebenarnya sudah berhenti. Jadi itu gambaran di layar itu cuma sekedar gerakan dari jantung saja, tetapi yang mengendalikan jantung, yang mengendalikan napas itu sudah mati. Sehingga biasanya kalau setelah dicabut alat bantunya, ya langsung meninggal. Gitu. Ini adalah bagian yang sangat vital dalam tubuh kita. Makanya yang membuat sampai orang harus dirawat di ICU, biasanya karena ada lesi pada batang otak ini. Karena menentukan napas dengan jantung. Ini ada 3 bagian, ada namanya mesencephalon, medulla oblongata, dan pons. Ya. Berikutnya lagi. Ini ya. Ada beberapa fungsi daripada batang otak. Ya. Slide berikutnya. Berikutnya lagi.
Nah ini ya, mengatur pernapasan, jantung, peredaran darah, yang membuat manusia itu yang menjadi bisa bernapas, bisa tidur. Ya. Tidur ya. Slide berikutnya. Yang keempat adalah sistem limbik. Ini yang mengatur rasa haus, rasa lapar, termasuk perilaku kita, memori kita, itu diaturnya juga di sini. Perasaan kita juga diatur di sini. Gitu. Ya, di sini yang mengatur rasa haus, rasa lapar, emosi, itu dikendalikan di sini. Jadi makanya ada orang yang ada gangguan di sini, biasanya dia tidak rasa lapar, tidak rasa haus, gitu. Nah, oleh karena otak ini sangat penting, oleh Tuhan diberikanlah pembungkus, namanya meningen. Meningen selaput otak yang membungkus otak, gitu. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Selanjutnya kita bicara tentang gangguan pada otak. Tadi kita sudah mengenal tentang apa itu otak dan struktur-strukturnya, fungsinya. Dan apa sih gangguan-gangguan terjadi pada otak? Ya. Gangguan pada otak itu biasanya ada dua hal. Pertama genetik, ya, bawaan, atau dapatan. Oh, iya. Bawaan itu ya berarti lahir dia sudah membawa itu. Sementara dapatan, nanti dia lahir ke dunia, baru dia mendapatkan gangguan itu. Beda ya? Beda, iya. Jadi kalau genetik itu sebelum lahir dia sudah membawa penyakit itu, sementara kalau bawaan, dapatan, itu dia dapatkan setelah dia lahir. Nah ini kalau misalnya kasus anak-anak yang lahir dengan kondisi autis ataupun ada gangguan-gangguan masuk di gangguan otak atau seperti apa? Ada yang masuk gangguan genetik, ada yang masuk gangguan dapatan. Dapatan. Oke. Itu biasanya gangguan pada bagian otak apa itu, Dok? Kalau sampai mereka didiagnosa anak tersebut autis atau memiliki gangguan-gangguan, anak-anak dengan kebutuhan khusus. Iya, biasanya gangguan pada fungsi otak besarnya itu terganggu sejak dari proses pembentukannya. Ya, jadi didapatkan sewaktu dalam proses kehamilan. Misalnya ibunya kebetulan pada waktu hamil terinfeksi virus atau bakteri atau terpapar obat-obatan. Nah, itu akan membuat proses tumbuh kembang otak itu terganggu sehingga ada bagian dari otak yang tidak terbentuk sempurna yang itulah melahirkan gangguan-gangguan genetik, gangguan-gangguan bawaan. Gitu. Wah ya, menarik sekali pemirsa, ini perbincangan kita tentang otak. Kita akan lanjutkan lagi, dokter, bagaimana gangguan otak ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ruang Kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Tadi anak yang lahir dengan kondisi autis atau punya anak dengan kebutuhan khusus, pasti ada gangguan di otaknya pada saat dijanin maupun pada saat lahir juga bisa, dong? Bisa. Oke, meskipun dia tidak punya trauma atau tidak cedera, bisa sih juga, Dok, ya? Bisa. Atau bisa juga anak yang tiba-tiba dia cedera jatuh pada bayi, bisa menyebabkan seperti itu, Dok? Bisa. Jadi hampir semua jejas-jejas yang terjadi pada otak, baik pada masa kandungan, pasca dia lahir maupun setelah dia dewasa, itu akan berimplikasi pada gangguan otak ke depan. Gitu. Ya, nanti kita akan bahas di beberapa slide berikut. Kemudian yang kita dapatkan itu, yang tadi kan bawaan ya, yang berikut dapatan. Dapatannya bisa dalam bentuk trauma terbentur, ya, kecelakaan tadi, bisa keracunan, misalnya obat-obatan tadi, infeksi, dia kena virus atau bakteri, atau faktor penuaan seperti stroke, Alzheimer, itu adalah jenis-jenis penyakit yang oleh karena faktor degeneratif. Ya. Berikutnya, nah kita coba bahas satu persatu. Yang ini saya angkat yang penyakit-penyakit yang cukup banyak ditemukan di masyarakat dan menimbulkan beban ganda penyakit. Kenapa disebut beban ganda penyakit? Di satu sisi dia menimbulkan kecacatan, tapi di sisi yang lain juga mengancam untuk kematian. Gitu. Sehingga kita harus mewaspadai jangan sampai rakyat kita atau masyarakat kita terkena penyakit-penyakit ini. Yang pertama meningitis. Meningitis ini adalah infeksi pada selaput otak. Yang tadi saya katakan meningen, selaput otak itu yang melindungi otak. Nah,
Jika ada infeksi di meningen, maka namanya meningitis. Oke. Nah, gejalanya adalah biasanya ini ya, pasiennya demam, sakit kepala, kaku otot, takut terhadap cahaya terang, gitu. Kemudian mual muntah. Nanti kita akan buktikan dengan beberapa hasil pemeriksaan, ternyata dia positif, dia mengalami meningitis. Biasanya juga disertai kejang, ya, bahkan tidak sadar. Gitu. Kalau sampai berlanjut, slide. Nah, bisa jadi ensefalitis. Ya, jadi kalau tadi dia cuma radang pada meningnya, Iya. pada selaput otaknya. Kalau infeksinya berlanjut, Pada jaringannya. bisa ke jaringannya, Oke. yang disebut otak. Oh, Radang pada otak disebut ensefalitis. Radang pada jaringan otak yang tadi, yang pada otak besar, otak kecil, juga itu yang terkena infeksinya, itu disebut ensefalitis. Nah, tandanya hampir mirip dengan meningitis, cuma bedanya dia ada kejang dan pasien tidak sadar. Ya, pasien tidak sadar. Nah, ini perlu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut agar supaya bisa ditegakkan diagnosisnya ini ke arah apa, meningitis kah atau ensefalitis. Dan karena ini penyebabnya beda-beda, maka harus kita pastikan ini virus kah, bakteri, atau jamur, karena obatnya tidak sama. Makanya kita harus memastikan infeksinya disebabkan oleh apa. Gitu. Jadi pemeriksaan, kita harus lewat pemeriksaan dulu Pemeriksaan, ya, ya. dok? Darah sama MRI. MRI. Untuk kita pastikan ini ke arah mana untuk kita berikan terapi yang tepat. Gitu ya. Slide berikutnya. Nah, penyakit yang berikutnya lagi, yang juga tidak kalah menariknya, yang sering terjadi masalah adalah stroke. Iya, Ya. sering sekali terjadi. Ini stroke oleh karena gangguan aliran darah otak. Bisa oleh karena penyumbatan, Iya. bisa oleh karena pecahnya pembuluh darah. Pembuluh darah. Ini yang membuat kewaspadaan kita cukup tinggi, bahkan ada namanya Hari Stroke Sedunia juga Iya. pada bulan Oktober nanti. Karena apa? Karena insidensi kasus ini cukup tinggi di masyarakat, termasuk di Gorontalo. Ya. Karena mulai dari menimbulkan defisit neurologis yang ringan sampai yang berat. Ringannya itu seperti tadi, bicara pelo, cadel, kelemahan anggota gerak, sampai kepada yang paling berat, tidak sadar, bahkan koma. Gitu. Itu adalah gejala yang ditimbulkan daripada stroke. Slide berikutnya. Nah, nanti kita akan periksa pasien itu dengan CT scan kepala. Makanya pentingnya di CT scan itu. Karena kita ingin membedakan apakah pasien ini stroke perdarahan atau stroke penyumbatan atau infak gitu. Oh, beda itu ya, dok, Karena ya? obatnya beda. Oke. Kalau dia stroke perdarahan, tentu darahnya harus kita ambil, harus kita keringkan. Sementara kalau dia penyumbatan, maka penyumbatannya yang harus kita hilangkan. Itu dua penyebab yang berbeda. Makanya perlu di CT scan untuk membedakan dua jenis penyakit tersebut. Ya. Kalau dari gambar ini, kira-kira yang ini ada gangguan apa, dok? Ini Dari gambar ini. penyumbatan, ya, penyumbatan pada bagian otak kirinya. Oke, Ya, ini kita lihat yang warna hitam itu Iya. di otak di CT scan itu hampir separuhnya itu hitam, itu menunjukkan sudah terjadi penyumbatan yang luas di otaknya. Nah, ini sebenarnya harus kita cegah. Kita cegah jangan sampai pasien itu mengalami penyumbatan. Seperti kita lihat di gambar yang sebelah kanan itu kita lihat otak yang sudah mengalami penyumbatan seperti itu, ada luka ya, ada lesi. Nanti dia akan bisa menyebar ya, dok, untuk penyumbatan itu. Bisa semua jadi Iya, hitam seperti bisa gambar. jadi hitam kalau penyumbatannya meluas. Meluas, iya. Makanya kita harus usahakan jangan sampai penyumbatannya meluas. Gitu. Makanya ada namanya golden period, periode emas. Periode emas dari setiap pasien itu harus datang ke rumah sakit agar supaya memperoleh pengobatan yang secepatnya. Secepatnya, ya. Kalau dia stroke penyumbatan, dia harus datang ke rumah sakit itu dalam kurun waktu 3-6 jam. Dan tidak boleh lewat daripada itu. Kalau sudah lewat daripada itu, maka akan menimbulkan efek gejala sisa. Jadi mungkin ada kelumpuhan atau ada gejala-gejala penyerta yang akan terbawa terus sampai dia sembuh gitu. Seperti kesemutan, bicaranya tidak jelas gitu kan, kita sering lihat ya. Benar. Ada pasien-pasien yang bicaranya cadel, kemudian sulit untuk menelan, berjalannya susah. Ya mungkin itu datangnya sudah melewati fase akut stroke. Ya, di mana sudah terjadi penyumbatan yang cukup luas. Nah, makanya kalau dalam waktu 3-6 jam dia datang, kita mengupayakan supaya penyumbatannya itu kita atasi jangan sampai lebih meluas. Sebaliknya untuk stroke perdarahan itu harus datang dalam kurun waktu 72 jam.
72 jam ya? Ya, sekitar maksimal 3 hari ya. Dia harus segera datang ke rumah sakit. Tapi kalau yang penyumbatan, dia itu 3 sampai 6 jam. Itu lebih cepat. Lebih cepat ya, Dok? Harus lebih cepat. Benar-benar sekali. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini epilepsi. Oke, iya. Ya, orang awam bilang sih ayan ya. Iya, penyakit ayan. Nah, ini bisa karena dapatan, bisa karena bawaan sejak dia lahir, Iya. ya, genetik. Biasanya kalau kedua orang tuanya ada salah satunya yang epilepsi atau ayan, maka ada anak turunannya yang mengalami epilepsi. Atau punya riwayat kejang demam, step ya. Iya, step. Orang yang punya kebiasaan waktu kecilnya pernah kejang demam dan itu tidak sempat diatasi dengan baik, maka itu akan beresiko untuk menimbulkan epilepsi di kemudian hari. Gitu. Kemudian ada juga yang dapatan, yang nanti setelah dia lahir baru didapat. Misalnya dia ada infeksi atau tumor atau stroke, pasca stroke akan timbul epilepsi di kemudian hari jika tidak terobati dengan sempurna. Nah, biasanya dia harus dikontrol dengan obat-obatan. Makanya dia harus mengkonsumsi obat jangka lama, ya. Jangka lama sampai 2 tahun berturut-turut, tidak boleh putus, harus konsumsi obat. Sampai dia nyatakan sembuh, baru dia berhenti minum obat. Gitu. Makanya banyak pasien-pasien epilepsi itu dia harus kontrol rutin ke rumah sakit, ya, sebulan sekali sampai 2 tahun berturut-turut, supaya dia bisa terkontrol kejangnya. Ya. Hanya terkontrol, tapi tidak bisa menghilangkan. Tidak bisa menghilangkan. Hanya mengontrol agar supaya dia jangan sampai kejang. Kejang. Gitu. Oke. Ya. Berikutnya, ini Alzheimer. Alzheimer ini adalah bukan penyakit menular, ya, tidak seperti penyakit infeksi, tetapi ini adalah gangguan oleh karena proses penuaan pada otak. Iya. Misalnya pada usia lanjut, ya, usia lanjut, otaknya mengecil, mengerut, sehingga ada banyak sel-sel saraf yang hilang, sehingga akan menyebabkan gangguan manifestasi klinisnya berupa gangguan-gangguan seperti sering lupa, gangguan perilaku, gangguan emosional, oleh karena otak tadi, yang otak kecil, otak besar, batang otak, sistem limbik, itu semuanya mengalami penuaan. Jadi fungsinya semuanya menurun. Yang awalnya dia bisa berpikir baik, bisa mengingat dengan jelas, oleh karena ada Alzheimer, mulai terjadi kepikunan, gangguan perilaku, kencing-kencing sembarangan. Ini hampir sama dengan demensia atau ya, betul. Dok ya? Ya, jadi bagian daripada demensia. Nah, bagaimana sih sebenarnya supaya ini buat usia mencapai usia 40 tahun ke atas supaya tetap terhindar dari Alzheimer ini sih, Dok? Ya, gaya hidup ya, gaya hidup yang sehat. Jadi 40 tahun itu kita sudah harus waspada, karena itu usia puncak ya. Kalau dalam usia kronologis manusia itu 40 tahun itu adalah puncak usia manusia. Setelah itu dia akan mengalami penurunan. Nah, mulai dari usia 40 ke bawah itu ke atas dia harus menjaga diri jangan sampai mengalami penyakit-penyakit yang memperparah kondisi degeneratif itu, seperti gula, kolesterol, hipertensi. Jika ada itu dia harus terkontrol. Jika tidak, maka itu akan mempercepat dia jatuh kepada demensia atau Alzheimer. Gitu. Apalagi kalau sudah mendekati usia 50 tahun atau 60 tahun, nah itu semakin akan kelihatan. Gitu. Makanya di usia 40 tahun bisa kita cegah dengan gaya hidup sehat. Ya. Olahraga yang baik, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, menghindari makanan-makanan yang berisiko dan sebagainya. Gitu. Jadi Alzheimer itu bisa dihindari, gitu. Ya, bisa dihindari. Tapi penuaan pasti ya. Tetapi menua sehat itu yang kita harapkan, bukan menua dengan demensia atau Alzheimer. Iya, betul. Jadi semua orang pasti menua, tapi belum tentu kena Alzheimer. Nah, itu yang perlu diingat. Karena ada orang beranggapan kalau sudah tua pasti Alzheimer, belum tentu. Biasa, sudah tua, maklum, sudah tua, pikun-pikun. Pikun itu bukan gejala normal, pikun itu adalah abnormalitas. Biasanya kan masyarakat pemirsa doang, sudah maklum, sudah tua, sudah pikun. Tidak ya, Dok? Tidak. Sebenarnya bisa dicegah. Bisa dicegah. Jika ada orang tua yang pikun, itu penyakit. Kita berharap dia menua yang sehat, yang ditandai dengan tetap berpikir jernih, otaknya berpikir normal, berperilaku yang baik. Gitu. Itu ciri-ciri daripada otak yang menua tapi sehat. Gitu. Pelupa atau demensia atau pikun itu adalah ciri daripada otak tua yang mengalami gangguan atau kerusakan.
Kalau dari gambar ini yang sebelah kanan ini ya, Dok? Ya, yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu adalah otak normal, Iya. yang strukturnya masih normal, tapi pada yang Alzheimer itu kita lihat otaknya sudah mengecil dibandingkan otak orang normal, Iya. kemudian mengkerut, ya, mengecil dan mengkerut. Gitu. Ada bagian-bagian otaknya juga yang sudah mulai mengalami gangguan kehilangan sel-sel. Ya. Kita lihat itu bagian otaknya ada yang mulai hilang struktur selnya. Gitu. Berikutnya, nah ini tanda-tanda daripada orang yang mengalami demensia, mulai dari gangguan memori, gangguan untuk melakukan tugas-tugas yang biasa dilakukan, ya, Iya. kesulitan bicara, disorientasi waktu dan tempat, dia pikir ini malam padahal masih pagi. Iya, biasa orang tua. Kemudian Begitu. sulit untuk berpikir abstrak, lupa meletakkan barang, ada perubahan perilaku dan mood, mudah marah, dan gangguan perilaku dan kepribadian. Biasanya ini juga yang ada perubahan kayak seperti lupa menaruh sesuatu. Ini Iya. sebenarnya bukan cuma usia-usia yang 40 tahun ke atas kan, Dok? Iya. Biasanya usia-usia muda juga biasa, aduh di mana ya tadi letakkan pensil atau pulpen, biasanya lupa. Berarti ada gangguan juga ya, Dok, seperti itu? Mungkin bukan gangguan secara struktur, tapi gangguan secara fungsional. Kan kita bedakan ada gangguan struktur dan gangguan fungsional. Kalau pada demensia ini dia struktur dan Lebih ke fungsinya struktur. terganggu. Sementara kalau pada yang anak muda iya. sering lupa, misalnya karena strukturnya normal tapi fungsinya agak terganggu. Misalnya karena dia depresi, banyak pikiran, sehingga fungsi otaknya jadi tersita kepada yang membuat dia jadi depresi itu. Sehingga hal-hal yang sebenarnya dia masih ingat terlupakan. Oh, jadi sebenarnya pengaruh stres juga membuat kita sering lupa kan Betul, sesuatu ya, Dok. melupakan Tapi sesuatu. kalau bilang, saya tidak stres, tapi kenapa saya lupa ya apa tadi? Ya, berarti dia Biasanya- stres. Oh, gitu ya, Dok. Sebenarnya mulut ingin berkata tidak, tetapi sulit ya, Dok. Ya. Iya, menarik sekali pemirsa. Tetap jangan kemana-mana, tetap di ruang kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Jadi dokter, orang usia yang muda tetapi penglupa berarti ada stres pemicunya juga, Dok, Salah ya? satu. Oh gitu ya, Dok. Jadi meskipun kadang-kadang kita biasanya kan kayak saya mau ngobrol ke dokter tiba-tiba, apa ya, Dok? Tadi saya mau bilang sesuatu ke dokter tapi saya lupa. Iya, misalnya karena grogi, Oh, karena saya kira juga karena pengaruh saya stres gitu iya, kan. kan grogi itu kan bagian dari salah satu derajat daripada stres kan. Oke. Misalnya ada sesuatu yang ditakutkan, ada sesuatu yang disembunyikan, sehingga itu membuat Iya. orang itu jadi grogi atau stres tersendiri. Ya, itu hal-hal yang sebenarnya dia masih ingat, ada Iya. janji atau ada suatu barang yang dia simpan, dia jadi lupa. Oh, oke gitu ya, Dok. Nah ini kalau kita lihat dari struktur otak tadi, Dok. Iya. Nah biasanya ada orang masyarakat nih atau pemirsa di rumah juga mengalami yang namanya saraf kejepit nih. Kalau Iya. biasanya kan orang-orang, aduh sakit pinggang. Itu biasanya pengaruh dari otak mana ya, Dok? Supaya biasanya tuh sakit pinggang atau saraf kejepit biasa istilahnya ya. Kalau saraf kejepit itu bukan bagian dari otak. Oh, oke beda Itu ya. adalah bagian dari sumsum tulang belakang, medulla spinalis. Jadi sistem saraf pusat itu kan terbagi atas otak dan medulla spinalis. Spinalis, oke. Yang kita bahas hari ini adalah otak Otaknya, dulu. oke. Nanti insya Allah pada pertemuan berikut kita bahas tentang Ya, medulla spinalis. baik. Itu lanjutan daripada otak yang sampai ke tulang ekor. Oke, iya. Nah, Jadi itu jika punya ada orang struktur mengeluh sendiri. saraf kejepit, maka itu kelainannya adalah pada medulla spinalis itu. Oke. Jadi biasanya juga ada yang tiba-tiba mengedipkan mata dengan sendirinya, itu berarti ada gangguan di sarafnya, Dok ya. Seperti dia mengedipkan mata yang tidak teratur, yang tidak tanpa dia sadari dia mengedipkan mata. Ya, Kan kedutan itu- namanya. Kedutan, ya. Itu tics facialis. Tapi itu normal, Dok. Jika itu berlangsung terus-menerus, itu gangguan. Berarti ada lesi di bagian otaknya yang Di bagian otak apa itu, Dokter? mengatur gerakan. Gerakannya. Ya, ada gerakan wajah ya, yang untuk
membuat dia bisa tersenyum, Iya. bisa membuka mulut. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa menyebabkan gangguannya menjadi lebih sering, gerakannya menjadi lebih sering gitu. Sehingga kita lihat ada orang yang sudut mulutnya terangkat-angkat, Iya, ya, benar. matanya berkedip-kedip gitu. Oh, Itu oke. karena ada gangguan pada daerah otak yang berfungsi untuk mengatur fungsi daripada gerakan pada wajah itu. Malspasi juga itu bisa masuk dokter atau pada beda kasus lagi itu dok? Kalau Bell's palsy itu pada saraf yang keluar dari otak menuju ke wajah. Oh, Ya, oke. Jadi itu yang ini ya dok. Biasanya kan kalau kena kipas angin secara langsung bisa menyebabkan malspasi. itu bukan di otak, Oh, tidak tapi ya, Dok? pada saraf yang keluar dari otak. Saraf yang keluar dari otak Ya. ya seperti itu. Ya, menarik sekali kalau kita berbicara tentang otak ini. Iya. Dokter kira-kira ada pesan-pesan buat pemirsa di rumah untuk tetap menjaga otaknya supaya tetap sehat. Ya. Jadi alhamdulillah tadi sudah kita jelaskan beberapa penyakit. Sebenarnya ada banyak sekali penyakit, Benar. tapi ini sengaja yang diambil adalah penyakit-penyakit utama dan paling sering didapatkan masyarakat dalam rangka apa? Untuk menimbulkan awareness, kewaspadaan Benar, ya. bahwa penyakit-penyakit ini bisa mengganggu kehidupan kita dan itu berawal dari otak kita. Oleh karenanya, fungsi otak kita harus kita jaga, struktur otak kita harus jaga agar jangan sampai mengalami gangguan, baik gangguan dari dalam tubuh kita maupun dari luar tubuh kita seperti infeksi, benturan, trauma dan lain sebagainya yang akan menimbulkan efek kepada otak kita. Jagalah otak kita agar terhindar dari gangguan-gangguan yang akan menimbulkan gangguan pada otak yang akan menimbulkan juga gangguan pada kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan otak yang sehat, hidup kita pun menjadi sejahtera. Oke, jadi menjaga otak dengan tetap terus menjaga pola makan. Nah, dengan membantu juga minum vitamin bisa dokter? Multivitamin yang untuk kesehatan otak. Biasa kan ada kan Bisa. kayak seperti itu dok? Jadi secara umum yang kita harapkan itu adalah gaya hidup sehat, yaitu istirahat yang cukup, Iya. makan yang bergizi, kemudian olahraga yang teratur, menghindari faktor-faktor pemicu atau pencetus penyakit seperti tadi ya, diet tinggi garam, Iya. diet Gula ya, Dok? gula rendah itu harus diperhatikan agar jangan sampai memicu timbulnya gangguan-gangguan pada otak kita. Dan bisa ditopang dengan stimulan. Stimulan itu berupa obat-obatan Iya. vitamin dalam rangka untuk meningkatkan fungsi otak agar lebih fit dan lebih prima. Ya, biasa kan ada obat-obat untuk usia atau susu untuk buat orang tua agar tetap menjaga Bisa. tetap bisa ya dokter Bisa ya? diberikan. Itu adalah bagian dari roboransia, bagian dari untuk meningkatkan fungsi otak dan mempertahankan fungsinya tetap berjalan dengan baik. Apakah ada maksudnya ada senam-senam khusus untuk melatih otak kita dokter? Banyak. Iya. Jadi banyak sekali sekarang senam yang diciptakan itu sebenarnya kan aktivitas fisik kan. Iya. Bisa dalam bentuk lari, bersepeda. Nah, sekarang diciptakan senam otak Iya. yang memang gerakan-gerakan itu diciptakan untuk merangsang otak kiri dan otak kanan. Dan itu bisa dilakukan baik orang-orang yang sehat maupun orang yang berpenyakit gangguan otak untuk memperbaiki fungsi otak. Terus durasi untuk melakukan senam otak itu ada aturannya atau bisa di kapan saja atau berapa ada durasinya gimana dok? Ada Kalau aturan? karena dia senam, karena dia itu adalah bagian dari aktivitas fisik, maka kita mengikuti pola aktivitas fisik pada umumnya, yaitu seminggu 3 kali Oke. dengan durasi minimal 30 menit. Jadi mungkin kalau pemirsa di rumah yang masih bingung bagaimana senam otak bisa cari-cari referensi ya. Banyak ya dokter banyak ya? sekali di YouTube sudah Iya. diunggah oleh perhimpunan-perhimpunan spesialis neurologi, neurologi, ya. oleh organisasi yang care terhadap otak. Iya. Itu sudah ada diciptakan senam otak, brain gym namanya, dalam rangka untuk meningkatkan fungsi otak. Wow. Baik jadi- yang sehat maupun pada yang sakit. Itu ada terapi untuk dalam bentuk senam, dalam bentuk olahraga khusus mereka yang sakit. Oke, Ya. jadi buat yang sudah gagal memang otaknya ini sudah ada gangguan, tetapi dengan senam otak apakah bisa ada perubahan dokter? Itu bagian dari rehabilitasi. Jadi iya. kan spektrum pengobatan itu kan mulai dari preventif, Iya. kuratif, dan rehabilitatif. Rehabilitatif. Nah, jika sudah terjadi gangguan, kemudian dia dilatih senam, itu bagian dari memulihkan kembali aktivitasnya agar dia kembali ke posisi yang normal. Oke, jadi tetap harus Misalnya lebih- dia stroke ya, Oh ya, benar. ada kelumpuhan anggota gerak Iya, tangan dan benar. kakinya. Iya. Nah, supaya dia bisa kembali berfungsi bagus, di samping rehab medik juga harus menjalani fisioterapi dan senam otak. Wah, memang kalau berbicara tentang otak ini pemirsa dan dokter pasti tidak terasa waktu kita sudah berakhir ini. Jadi
untuk pemirsa penting sekali untuk menjaga terus kesehatan otaknya agar kita seperti yang Dokter Isman katakan, tua pasti, tapi harus jadi tua yang sehat tentunya. Jadi saya Stevi Mardiani Maruru dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat, sehat itu investasi, ayo hidup sehat. Sampai jumpa, terima kasih.